Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami pada saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu memahami apa yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama, sehingga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 27 yang menyatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga tetap semangat dan bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, untuk memulai perenungan akan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berbicara tentang kegelisahan. Ketika mendengar kegelisahan atau gelisah, kata dasarnya, tentunya kita bertanya-tanya mengapa kegelisahan hadir dalam kehidupan manusia. Apakah ada gunanya kegelisahan tersebut dalam kehidupan manusia? Lalu apa kata firman Tuhan mengenai kegelisahan ini? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada dua kata menarik terkait dengan kegelisahan, yaitu damai sejahtera, yang dalam bahasa Yunani yaitu eirene, dan dunia dalam bahasa Yunani adalah kosmos. Mengapa kedua hal ini sangat berkaitan dengan kegelisahan? Dan kedua kata ini juga dipakai oleh penulis Injil Yohanes. Tentunya ada maksud dan tujuan yang sangat mendasar mengapa Yesus dan penulis Injil Yohanes memakai kedua kata ini. Damai tentunya suatu hal yang sangat didambakan oleh semua orang. Banyak sekali orang-orang yang berusaha mencari kedamaian dalam hidup ini dengan berbagai macam cara, dan tentunya cara-cara yang digunakan mempunyai indikator-indikator tentang kedamaian yang ingin dicapai. Misalkan, bagi beberapa orang, kedamaian diperoleh ketika mempunyai banyak harta. Bagi beberapa orang juga, kedamaian dapat diperoleh ketika berada dalam kondisi yang aman. Bagi beberapa orang juga, kedamaian dapat diperoleh ketika berhasil mewujudkan cita-cita dan hal sebagainya. Tentunya semua hal tersebut terdapat kebenarannya. Namun tentunya hal tersebut juga tidak cukup untuk membuat kedamaian tetap berada di dalam kehidupan setiap orang. Misalkan, ketika manusia telah mempunyai banyak harta dalam kehidupannya, dia akan takut seseorang akan mengambil hartanya. Lalu di dunia ini, ketika manusia berusaha damai dengan berada di tempat paling aman, maka sesungguhnya sangat sulit untuk menemukan tempat yang aman di tengah-tengah dunia ini. Lalu ketika berusaha mewujudkan cita-cita, tentunya manusia sesungguhnya tahu bahwa banyak pilihan yang harus dipilih di dalam hidupnya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, sehingga kegelisahan-kegelisahan pasti akan muncul dalam usaha-usaha mencari kedamaian yang ada di dalam kehidupan ini. Lalu pada kata yang kedua, yaitu dunia. Ketika mendengar kata dunia, maka berkaitan dengan hal
tempat manusia untuk hidup, mulai dari hal yang paling sederhana, seperti tanah, hingga lingkungan hidup yang lebih luas seperti bangsa, negara, termasuk manusia lainnya. Dalam dunia, semua orang berlomba-lomba untuk berbahagia. Dalam dunia, setiap orang mengikrarkan cinta untuk hidup bersama. Dalam dunia, setiap orang berusaha untuk mendapat kesenangan yang bertahan lama. Namun sesungguhnya hal tersebut tidak selamanya membuat manusia berbahagia. Karena ketika berlomba-lomba, maka sangat mungkin ada hal yang dikorbankannya. Ketika manusia mengikrarkan cinta, pasti harus setia pada pilihannya dan siap menanggung konsekuensinya. Ketika manusia mencari kekekalan dalam hidupnya, sesungguhnya tidak didapatkannya selain yang ditawarkan oleh Sang Pencipta. Lalu kita pun bertanya, apakah yang mampu menolong manusia untuk terlepas dari kegelisahannya? Yang pertama adalah tentunya tidak lain bergantung pada Tuhan. Tuhan adalah yang empunya kehidupan ini. Tuhanlah pencipta segala hal yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, hidup yang tenang, hidup yang aman, hidup yang tentram, serta bahagia harus mengandalkan pertolongan yang Tuhan beri di dalam kehidupan ini. Tuhan telah menjangkau manusia dengan putra tunggalnya untuk memulihkan relasi dengan umat manusia sehingga ada damai yang ditinggalkan olehnya karena manusia telah dilepaskan dari dosa yang ada dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia harus berusaha menjaga agar kedamaian yang ada dalam hidup dengan menjauhi perbuatan-perbuatan jahat di tengah-tengah kehidupan ini. Seperti kata firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat ke-33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu." Artinya ketika tetap hidup dekat dengan Allah dan bergaul dekat dengan dirinya, maka manusia akan selalu berada dalam kedamaian, akan selalu mampu berusaha untuk mewujudkan damai sejahtera yang ada dalam kehidupannya, sehingga damai tersebut tetap berlangsung di kehidupannya. Lalu yang kedua adalah ketika manusia menjaga diri agar tidak jatuh di dalam dosa, maka manusia pun juga harus menjaga dirinya dari dunia sekaligus merawat dirinya untuk dunia. Mungkin kita mendengar bahwa menjaga diri untuk dunia dan merawat diri untuk dunia itu bertentangan. Artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Menjaga dirinya dari dunia artinya manusia harus mawas diri dari dunia ini karena banyak sekali kesenangan-kesenangan yang ditawarkan yang berujung dengan kegelisahan. Bahkan lebih buruk lagi, kesenangan-kesenangan tersebut dapat menutup lembaran hidup manusia. Lalu apa artinya bahwa manusia juga harus merawat diri untuk dunia? Artinya bahwa hal ini ingin mengajak setiap orang yang percaya menempa dirinya untuk membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan. Karena itu adalah tugas tanggung jawab setiap orang yang percaya untuk membawa pengharapan serta saluran berkat bagi dunia. Dengan berpatokan pada hal-hal ini, maka sesungguhnya kegelisahan akan jauh dalam kehidupan kita. Karena kita telah mawas diri dan berusaha yang terbaik untuk membawa berkat bagi dunia. Mari kita memulai suatu hal yang sederhana
untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berusaha membuat suatu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Tetap rajin membaca firman Tuhan. Tetap berusaha yang terbaik untuk hidup dengan Tuhan. Tetap berusaha dekat dengan Tuhan, juga dengan keluarga kita, mendekatkan diri dengan Tuhan. Sehingga setiap hal yang ingin kita lakukan dapat membawa ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sehingga kita pun dapat terjauh dari kegelisahan yang ada dalam kehidupan ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa, Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, atas kasih dan karunia Tuhan yang tak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berterima kasih atas firman Tuhan yang Kau berikan pada hidup kami. Kiranya melalui firman yang telah kami dengarkan ini Tuhan, kami bisa tetap berpengharapan dan beriman kepadamu Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami Tuhan, bagi yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kiranya Tuhan kasih Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami, menjaga dan memelihara kehidupan keluarga kami, sehingga kami maupun keluarga kami tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tetap berpegang janji Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Jemaat Immanuel WR Supratman, untuk para presbiter beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, untuk para pemain musik beserta dengan keluarga mereka, untuk para prokantor beserta dengan keluarga mereka, untuk tim multimedia beserta dengan keluarga mereka, untuk unit-unit misioner beserta dengan keluarga mereka, untuk para pegawai gereja beserta dengan keluarga mereka, untuk koster beserta dengan keluarga mereka, untuk penjaga malam beserta dengan keluarga mereka, hingga pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan kasih Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama keluarga mereka Tuhan, sehingga kami semua yang ada di Jemaat Immanuel WR Supratman tetap menjadi berkat buat banyak orang. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan serta kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka bisa memimpin negara ini dengan baik. Dan untuk para medis, ilmuwan, hingga semua orang Tuhan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka, memberi kesehatan, kekuatan, semangat untuk mereka Tuhan, sehingga mereka bisa tetap mampu untuk bertugas dengan baik. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun selama 1 minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka, menguatkan, menyehatkan, dan memberkati ikatan pernikahan mereka, dan juga memberkati pribadi lepas pribadi juga Tuhan, sehingga mereka tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, karena janji Tuhan pasti ditepati. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik karena sakit penyakit, baik karena pergumulan-pergumulan ekonomi, baik pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan, serta hal-hal lain yang mampu membuat jemaat-Mu Tuhan, setiap orang yang percaya menjerit dan menangis, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan dan penghiburan, serta melepaskan mereka dari pergumulan mereka. Oleh karena itu,
Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.